Hai, iPhone 7 Plus yang lagi gua pegang ini katanya sih banyak yang bilang udah nggak relevan lagi di tahun 2024 ini. Udah ketinggalan zaman, desainnya juga jadul, dan nggak worth it lagi buat dibeli. Emang bener kayak gitu ya? So, bareng gue Irfan, kita akan coba ulas, kita akan membongkar untung rugi kalau kita beli iPhone 7 Plus di tahun 2024 ini. Kita mulai journey-nya. Let's go! Oke, kita mulai di juri pertama ngomongin benefit atau keuntungan yang bisa kita dapetin saat beli iPhone 7 Plus di tahun 2024 ini. Yang pertama kita akan fokus untuk urusan desain dulu. Menurut gua desainnya ini masih terbilang stylish dan berkarakter di tahun 2024 ini. Hal yang gua sukai dari desainnya ini karena tipis jadi enak banget buat dipegang. Tebalnya ini cuma 7,3 mm. Kalau kita bandingin sama iPhone XR atau iPhone 11 misalnya, punya ketebalan bodi 8,3 mm. Ini jelas berasa lebih tipis. Material bodinya terbuat dari aluminium, jelas solid dan kokoh karena di zamannya ini handphone flagship. Secara kondisi fisik, unit yang gue punya ini tergolong bagus banget, masih mulus. Palingnya dikit di bagian frame kameranya aja ada beberapa titik lecet kecil, no problem dan masih bisa dimaklumin. Lalu hal lain yang gue suka dari desain iPhone 7 Plus ini adalah di bagian fingerprintnya atau Touch ID. Buat gue lebih praktis aja, tinggal di tap doang. Gak kayak Face ID yang harus diarahin ke muka buat unlock iPhone-nya. Cuma ya memang konsekuensinya bagian bezel layar berasa banget tebalnya. Fingerprint atau Touch ID ini soal preferensi dan selera aja sih. Sebagian orang akan suka dan sebagian lainnya bakal nilai jadul dan terasa ketinggalan zaman. Tapi secara fungsional ini masih sangat oke. Lanjut di bagian yang kedua, benefit yang bisa kita dapetin dari iPhone 7 Plus di tahun 2024 ini adalah urusan kameranya. Biarpun usianya udah 8 tahunan, kamera dual lensnya masih mumpuni buat kebutuhan casual sehari-hari. Motret masih cukup enak buat kebutuhan konten sosmed, buat foto-foto misalnya, ini masih oke banget. Apalagi kalau kalian edit-edit lagi pakai aplikasi kayak Snapseed atau Lightroom, hasilnya bisa lebih estetik lagi. Untuk spek di atas kertas, resolusi main kameranya ada di 12 megapiksel, telefotonya juga sama, 12 megapiksel. Dan juga kamera depan ada di 7 megapiksel doang. Sementara untuk kebutuhan perekaman video, support sampai 4K 30 fps atau 1080p 60 fps untuk kamera belakang. Dan 1080p 30 fps untuk kamera depan. Berikut beberapa foto yang berhasil gua capture dengan menggunakan iPhone 7 Plus. Untuk hasil fotonya, menurut gue pribadi dalam kondisi cahaya yang cukup atau bright light cukup bagus banget, masih bisa diandalkan, warnanya pas, nggak oversaturate, nggak ngejreng, nggak juga kusam. Ini menurut gue udah oke banget kalau kondisinya bagus. Tapi dalam kondisi minim cahaya udah kelihatan agak kusam, agak blur dan mulai kehilangan fokus. Kualitas videonya juga masih bisa bersaing dan masih kelihatan oke. Karakter warnanya khas iPhone, warnanya in point, matang, soft di mata, nggak oversaturate. Intinya masih cukup bagus lah, tapi dengan catatan di kondisi cahaya yang memadai. Kalau urusan low light, ini bakalan kalah sih sama Android di harga 2-3 jutaan. Tapi untuk konsistensi warna ini masih bisa dijaga dengan baik. Zoom in zoom out dari kamera tele ke main kamera wide juga masih terasa cukup smooth dan cukup baik. Walaupun memang noise-nya sangat berasa banget, banyak banget bintik-bintik di videonya. Aspek ketiga yang menurut gue istimewa dari sebuah iPhone adalah update OS yang panjang, termasuk di iPhone 7 Plus ini. Secara mayor update, memang iPhone 7 Plus ini mentok di iOS 15 doang. Tapi sampai hari ini masih kebagian update keamanannya. Mantep banget. Yang terbaru ini 2 pekan terakhir ada update iOS di iOS 15.8.3. Jelas walaupun boleh dikatakan iPhone ini adalah iPhone yang berasa jadul, tapi masih diurus dan diperhatiin sama Apple. Aspek terakhir yang menarik dari iPhone 7 Plus ini adalah dari harganya yang udah bisa dijangkau lagi lebih banyak orang. Kalau kita lihat data di marketplace kayak di e-commerce, di Tokopedia, di Shopee, OLX atau sejenisnya, kisaran harganya ada sekitar 2-2,5 juta atau 2,7 juta.
tergantung dari kapasitas dan juga tergantung dari kelengkapan dan kondisinya. Itu untuk yang resmi Indonesia kayak iBox atau Digimark. Mungkin juga kalian bisa dapat harga yang lebih murah. Kayak punya gue ini harganya gue dapat di bawah 2 juta. Cuma LCD-nya memang non-ori dan baterainya juga gantian. Jadi harganya terasa lebih murah. Kalau boleh jujur, LCD nggak ori kayak gini tuh nggak nyaman banget. Dari aspek warna, responsivitas, dan brightness ini jelas kalah jauh sama LCD ori. Kayak kurang aja gitu. Kalau buat aktivitas biasa sih nggak berasa. Tapi kalau buat main game atau ngetik cepet, itu pasti delay karena respon layar yang kurang oke. Dan gue rencananya bakal ganti LCD-nya ini pakai LCD yang ori biar lebih nyaman dipakainya. Kita lihat aja nanti. So, buat kalian yang memang nanti akhirnya beli iPhone 7 Plus second atau bekas dan nemu unit LCD gantian, harus benar-benar dipikir ulang untuk dibeli. Saran gue sih usahakan cari yang LCD original aja. Sekarang kita masuk ke bagian yang benar-benar penting, hal yang harus kalian pikirin, hal yang harus kalian pertimbangin sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli iPhone 7 Plus atau enggak. Jangan sampai setelah beli nanti malah nyesel. Sebelum lanjut, kalau kalian memang suka dengan jenis channel kayak gini, langsung aja subscribe, nyalain loncengnya, share juga videonya. Jangan lupa infokan ke teman, keluarga, atau sahabat kalian biar dapat informasi lebih kayak gini. Oke, kita lanjut. Hal pertama yang harus benar-benar jadi pertimbangan adalah urusan performa. Secara performa, kalau kebut-kebutan sama Android yang harganya mirip-mirip, rasanya bakal kalah. Chipset A10 Fusion ini memang tergolong cukup sepuh. Kalau dilihat dari hasil Antutu, ini cuma dapat skor di angka 260 ribuan doang. Jadi buat kerjaan berat atau multitasking udah mulai ngos-ngosan. Kalau buat kerjaan ringan harian sih ini masih enak, satset dan smooth. Editing ringan di CapCut, VN atau sejenisnya ini masih oke. Kayak cuman potong video, nambahin teks, background, dan sound effect. Ini masih oke. Buat main game Mobile Legends masih bisa dapat grafis high dan frame rate high. Masih playable walaupun beberapa kali sering ada frame drop. Apalagi kalau suhunya udah mulai meningkat, udah mulai terasa hangat, frame rate-nya ini berasa banget turunnya. Jadi mulai lagi-lagi gitu. Walaupun ya masih bisa dimainin. Sejujurnya kalau buat main game berat, gua sih nggak bisa nyaranin iPhone 7 Plus ini buat kalian beli di tahun 2024. Buat kalian yang niatnya buat main banyak game, udahlah, mending Android aja yang pakai Helio G99, banyak pilihan yang bagus-bagus kok. Hal kedua yang harus kalian pertimbangkan adalah bagian urusan baterai. Karena memang usianya ini iPhone 7 Plus udah sekitar 8 tahunan, jadi memang agak sulit buat kita cari unit bekas yang kondisi baterainya original dan masih bagus. Kalaupun original, udah pasti daya tahannya udah jauh menurun dan baterai health-nya rendah. Ujung-ujungnya minta diganti juga. Jadi kalau kalian dapat unit yang kayak gitu, pertimbangin juga alokasi budget buat pergantian baterai, karena kalau yang original harganya lumayan tinggi. Banyak sih baterai aftermarket sebagai alternatif, walaupun ya jelas nggak akan sebagus baterai original. Selektif aja dalam memilih, biar dapat baterai yang oke, karena bakal ngaruh juga ke performa kalau baterainya jelek. Oh ya, gue juga nggak bosan buat ngingetin teman-teman, kalau beli iPhone bekas atau iPhone second, jangan lupa cek baterai health-nya dengan menggunakan aplikasi Catmanet Baterai kalau kalian pakai macOS, atau bisa alternatif lain dengan menggunakan TrioTools kalau kalian pakai Windows. Karena banyak oknum-oknum seller yang nakal yang suka mengotak-ngatik baterai health, memanipulasi baterai health sehingga kelihatannya baterai health-nya bagus, biar bisa jual iPhone dengan harga yang tinggi. Jadi hati-hati banget untuk oknum-oknum kayak gini. Syukur banget kalau bisa dapat iPhone 7 Plus dengan baterai ori yang pH-nya masih tinggi tanpa manipulasi. Walaupun pasti agak langka sih. Berikutnya yang gak kalah penting buat kalian perhatiin, buat kalian pertimbangin adalah di bagian fiturnya. Kalau ngomongin fitur, iPhone 7 Plus ini memang gak bisa disamain sama HP keluaran terbaru tahun-tahun ini. Misalnya aja keamanannya masih pakai Touch ID atau fingerprint. Kamera selfie belum support portrait mode, juga kameranya itu belum ada fitur night mode. Untuk jaringan juga masih support 4G doang. So, pastiin fitur-fitur tersebut apakah penting buat kebutuhan kalian atau enggak. Harus juga dicek sebelum beli. Kalau memang dianggap penting, fix iPhone ini nggak akan cocok buat kalian. Yes, itulah kurang lebih gambaran yang bisa gua kasih. Untung rugi kalau kalian beli iPhone 7 Plus di tahun 2024 ini. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing dan ke preferensi masing-masing. Kalau kalian memang nyari iPhone dengan budget yang terjangkau dan nggak butuh fitur-fitur baru,
iPhone 7 Plus mungkin bakal cocok buat kalian. Tapi misalkan kalian cari performance dan juga cari fitur yang melimpah, kayaknya iPhone 7 Plus ini nggak cocok buat kalian beli. Sebaiknya cari alternatif lain di handphone Android juga banyak yang bagus-bagus di harga 2-3 jutaan. Terpenting smartphone apapun yang kalian beli, yang kalian pakai akhirnya bisa memenuhi kebutuhan kalian. Jangan sampai beli dari duit yang kita nggak punya hanya untuk nyenengin orang-orang yang kita nggak kenal. Itu aja informasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.